Hi again, welcome back to my vlog. Masih di vlog ikut aku ke tempat kerja di Amerika. Nah, ini adalah video lama banget guys. Saat ini aku sudah gak kerja lagi. Beberapa hal yang aku ingin sharing dari pengalaman kerjaku di Amerika ini adalah mentality orang sini yang jauh beda dengan orang Indonesia. Dimana di sini tuh nggak ada pekerjaan yang hina guys. Yang ada orang yang hina karena memilih jadi beban keluarga. Canda beban. Suamiku waktu SMA dulu kerja part time sepulang sekolah di tempat ski sebagai operator tram. Itu dia lakukan untuk dapat uang saku tambahan dan menyalurkan hobi snowboardnya. Padahal dia anak orang kaya, anak satu-satunya, seorang profesor dan pengusaha ranch besar di Colorado. Ini mungkin jauh banget dari gaya hidup anak Indonesia yang berkecukupan seperti dia. Sebelum menjadi profesor ternama pun, ibunya dulu adalah seorang pelayan yang bekerja di resto setelah pulang kuliah. Jadi ini adalah budaya umum di Amerika, di mana anak dilatih untuk bisa mengerti proses mencari uang dan menghargai uang hasil keringatnya sendiri. Mereka bangga beli apa-apa dari uang sendiri. Sebaliknya, ada budaya malu kalau selalu minta ortu, kayak ngerasa gagal gitu. Apalagi kalau sudah di atas 18 tahun masih minta ortu. Kerjaan aja gua, biar di mana juga cariin. Coba kalau lihat makan mah, apalagi yang enak. Kalau perlu diumpet-umpetin, jangan, gua jangan bagi. Yang seperti ini nggak umum di Indo, dan menurutku agak berkebalikan. Dimana masih ada aja orang Indo yang justru bangga dimanja ortu dan bibi sejak kecil, sehingga ketika dewasa mereka nggak terbiasa kerja keras dan memilih jalan pintas. Udah gitu, seringkali karena mereka nggak pernah di bawah, jadi suka nggak empati sama golongan yang lagi mulai dari nol. Yuk, jangan jadi generasi yang kayak gitu yuk. Ambil yang bagus-bagusnya dari budaya negara lain dan buang jauh-jauh yang jelek-jeleknya. Di Amerika, tiap anak dibesarkan untuk bisa mandiri dan menanggung dirinya sendiri. Jadi skill basic seperti nyuci baju, masak, beberes, mencari kerja, dan punya penghasilan sendiri itu bukan dominan skill cewek aja atau skill cowok aja. Itu adalah basic skill yang diajarin ortu ke anaknya supaya nggak bergantung hidupnya sama istri, sama suami, sama ortu, sama orang berkuasa, sama orang dalam, keluarga, atau harta yang kamu punya. Sense of proud to be independent sangat kuat di sini. Kebalikannya, bangga karena harta suami atau harta keluarga itu dianggap norak dan weird. Anyway, sejak tinggal di Amrik, aku banyak terinspirasi oleh teman-teman kerjaku yang punya banyak cerita keren. Salah satunya Chloe ini. Anak pertama dari dua bersaudara berusia 18 tahun. Dia ini ngendarain Mini Cooper 2015 yang dibeli sendiri tanpa bantuan finansial ortu loh. Saat ini dia harus bekerja sepulang sekolah seminggu 3 kali untuk bayar cicilan mobilnya, HP-nya, dan skincare-nya. Langsung deh aku bertekad begitu anakku Sofia menginjak usia 16. Dia nggak boleh ongkang-ongkang di rumah. Harus kerja biar ngerti uang tuh nggak dipetik dari pohon. Jadi anak-anak SMA atau anak kuliahan kayak Chloe ini biasanya memilih kerja di Jumat sore atau Sabtu seharian penuh. Terus hari Minggunya libur dan Senin sampai Jumat belajar di sekolah kayak biasa. Kalau ada ujian biasanya mereka izin untuk nggak kerja. Tapi kalau nggak bisa ya tetap berangkat kerja. Terus pas istirahat kerja mereka bawa buku sambil belajar gitu. Jadi ilmu time management mereka bener-bener harus bagus banget ya di sini. Ups, gue ngomong udah direkam pada. Hai, halo guys, aku hari ini lagi kerja ya kan. Tapi sekarang lagi santai, nggak ada siapa-siapa. Aku ajak jalan-jalan dulu ya kalian ya ke tempat kerjaku. Nah, di part kedua videoku ini, aku cuma mau menekankan itu sama metode pembagian tips untuk server. Jadi, server itu kerjanya punya wilayah kekuasaan sendiri-sendiri gitu loh guys. Misalnya, satu baris di meja kiri itu punya aku, satu baris di meja kanan itu punyanya Chloe. Host yang akan bagi tiap tamu yang datang secara merata kiri dan kanan bergantian. Rezeki server beda-beda. Kalau dia servisnya buruk ya bisa jadi dapat tipsnya juga jelek, bahkan nggak dapat tips sama sekali. Kalau lagi beruntung, servis buruk pun tetap dapat customer yang baik dan ngasih tips. Sesantai ini karena biasanya selalu penuh dan mungkin karena ini baru jam 3 jam 4 ya orang-orang jam tanggung, bukan makan siang dan bukan makan malam. Nanti kita lihat kekacauannya di
jam 6 sampai jam 8 malam. Oke. Oh ya, aku ajakin kalian ke bar juga ya. Nah, itu barnya. Itu barnya. Ini untuk to go. Jadi kalau kalian pesen-pesen makanan yang untuk dibawa pulang, kalian nggak makan di sini, kalian nunggunya di sini ya. Duduknya di situ. Tuh. Ini untuk to go. Tuh. Cuma si Kang Alexnya yang biasa. Kang Alex tuh orang Indonesia juga. Yang biasa bikin sushi lagi sholat dia, lagi sholat. Nah, ini ada temen gue, dia memang gila-gilanya fotografi itu. Kita lagi santai kayak gini, enak juga sih kalau kerja di restoran santai kayak gini, kita bisa tidur-tidur. Nah, ini tempat istirahatnya aku. Nah, yang kayak gini nih umum guys di Amerika, di mana ada tempat designated area untuk para pegawai duduk atau ngerjain hal-hal lain gitu. Kerja di restoran itu ada senangnya, ada dukanya juga. Kalau di Amerika itu dukanya adalah ketika udah capek-capek ngelayanin, terus dia nggak ngasih tips gitu kan. Kalau misalnya senangnya ya saat ada orang yang pengertian ngasih tips bisa sampai $10-20. Aku pernah sih ngalamin yang $20. Itu rasanya big, happy banget. Happy. $20 itu kan 280.000 ya, lumayan banget kan. Dari 1 atau 2 orang aja. Gitu. Ya. Oke, bye-bye. Untuk sementara, bye-bye. Ya. Kalau kerja di Amerika itu nggak boleh cuma duduk-duduk diem aja sebetulnya. Jadi kalau misalnya sepi pun selalu ada yang bisa kita kerjain. Entah itu beres, entah itu nyapu-nyapu, entah itu masuk-masukin kayak gini nih, apa ya namanya ini, ngelipetin sendok dan garpu gitu. Tugas ngelipet-ngelipet kayak gini itu adalah tugasnya server maupun host, dua-duanya. Siapapun yang lagi santai harus bantu masuk-masukin saus. Oke, sampai mana ya tadi ya? Tips akan dihitung di penutupan resto. Kalau di resto Fuji tempatku bekerja ini, tip baik yang dari kartu kredit maupun yang bayarnya cash tetap bisa dibawa pulang hari itu juga. Jadi tinggal gaji aja yang dibayarkan per 2 minggu sekali. Tapi pas aku kerja di restoran lain, tips itu cuma dihitung harian, terus ditulis sama manajer dan ditandatangani sama kita, yang baru akan ditransfer 2 minggu kemudian berikut sama gajinya kita. Yang jelas sih kita tahu siapa customer baik dan siapa customer yang nggak ngasih tips, karena tiap mereka pulang kita bisa lihat dari bukti yang untuk resto yang wajib ditandatangani sama mereka. Apakah kita dikasih tips atau enggak gitu loh. Kalau server profesional kayak Aryo, dia sudah punya target sendiri hariannya tuh dia harus mencapai $100 per hari. Nah, di perjalanan pulang, aku dan Aryo memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah kota kecil yang kita lewatin ya. Karena indah banget gedung-gedungnya kayak zaman dulu gitu, kayak film cowboy zaman dulu. Hai, aku sekarang berhenti sebentar di kota Springfield namanya. Ya, Springfield. Karena bagus banget, jadi kita mau ambil foto karena gue sama fotografer sih tuh sama si Aryo. Jadi ya lumayan lah, sepi-sepi. Kuliatin ya kotanya kayak apa. Aku udah gak konsentrasi guys karena udah capek banget, udah jam 10 nih. Gimana menurut kalian? Seru apa horor? Terus kira-kira enak gak menurut kalian tinggal di Amerika, di mana kehidupan tuh cenderung masih simple, kerja, pulang ke rumah kayak gini, nggak kayak di Jakarta yang rame ya, nggak tidur-tidur itu kota itu. Komen dong di bawah, menurut kalian enakan tinggal di tempat kayak gini atau di Indonesia yang rame? Nah, kalau si Aryo pengen foto-foto, aku tuh sebetulnya cuma pengen cari penampakan hantu gitu. Tapi kayaknya nggak ada deh. Ya, jadi beginilah Tennessee di jam 10 malam guys. Nggak seperti di film-film Hollywood ya, yang rame kayak di Los Angeles atau New York. Aku senang sih. Tenang banget.
Aku banget deh pokoknya nikmatin yang seperti ini. Yang aku takutin tuh sebetulnya bukan hantu, tapi kalau ada pemabok atau penjahat gitu ya. Untungnya aku sama cowok kan, jadi gak apa-apa. Kalau kalian nih ya, lebih memilih untuk pulang aja langsung terus tidur gitu karena capek, atau kayak aku malah cari-cari hantu. Ya, aku nih sudah kerja dari jam 2 ya sampai jam 9. Terus tadi ke apartemennya si Aryo dulu, dia mandi. Ya aku harus terima lah ya, namanya juga numpang kan. Nah habis mandi udah ngerasa seger biar gak ngantuk, dia anterin aku pulang. Suamiku udah nunggu di rumah. Nah tapi kita stop dulu di sini. Jadi kerja tuh nggak kayak kerja gitu, kayak cuma jalan-jalan juga. Gaya hidup orang Amerika yang seperti ini, kerja, rumah, terus nggak ada macet, membuat hidup tuh lebih tenang, nabung bisa lebih banyak karena hidup nggak konsumtif. Kamu setuju nggak? Komen di bawah ya, pendapatmu gimana? Karena udah muter-muter, hantunya tetap nggak ada. Aku udah capek, aku pengen pulang aja dulu. Semoga kalian terhibur dengan videoku ini. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Dadah, thank you ya.